Lewat dong bayangan hitam di depan gue ke arah dapur. Ini merinding nih banget ada. Lewat ke arah dapur. Nah, lewat, gue langsung begini. At-tahiyatul mubarakah. Oh, gue buru-buru nahan diri sampai selesai. Langsung gue diem. Udah pulang, udah buruan. Gue lagi kerja, Nan. Udah, gue takut. Kalau gue pulang nih ke rumah nih. Dulu kan Kebon Jeruk Tangerang dekat kan. Dan ya, ini cerita gue yang ketiga, Bang. Ferguso juga di gudang kos-kosan. Di gudang kos-kosan. Dulu kan gue sempat ngekos kerja di sebuah hotel yang ternama di Jakarta Barat gitu, yang udah tayang di Bang Rahmat juga. Gue ceritain yang hotel ya keceplosan. Oh, hotel yang pernah lu kerja itu, iya. Jadi gue ngekos di situ sama abang angkat gue. Dia ngajak gue kerja di hotel itu gitu kan. Gue nyebutnya Uda gitu loh. Dan si Uda yang ngingetin gue nih, Nan, bukannya kamu pernah ngalamin kejadian ketemu sosok besar tinggi gede di kos-kosan yang kamu sampai kabur ketakutan gitu? Oh iya dah, lupa dah. Itu mau gue ceritain di channel gue yang. Nah jadi gue diingetin nih, gue di DM sama abang angkat gue kan. Nan, dulu kamu bukannya ngalamin kejadian habis sholat maghrib digangguin sama penunggu kos-kosan tuh yang di gudang? Oh iya dah, lupa dah. Gue udah mau cerita nih, tapi udah biasa tuh mah. Namanya juga kos-kosan, udah nggak dipakai gitu. Akhirnya nggak gue ceritain. Nih, taruh Bang ya. Sebenarnya dari tadi ini mau banyak ngomong interaksi nih Bang kan ya. Denger ya. Gerak. Cuman mereka tuh kayak pengen nembus, cuman karena kebetulan rumah saya dipagerin gitu kan. Dan gue juga nggak peduli. Iya, dan tidak peduli. Ini banyak banget ngomong interaksi tadi. Kecuali kalau di luar nggak apa-apa nih, gue nggak peduli. Sekarang gue nggak peduli. Nggak peduli dengan hal seperti itu ya. Kalau dari dalam ruangan gue nggak peduli, tapi kalau di luar nggak ada protek. Nggak ada protek, karena kalau di ruangan asli. Apalagi rumah saya kan ya. Dari tadi ya. Tadi banyak banget. Bahkan pas tadi gue lagi sholat isya pun, gue lagi ruku, bayangan gue malah berdiri. Oh, bayangan lu berdiri? Wow. Ini baru gue ceritain. Pantes lu tadi gue, Bang tidur di kamar sini aja. Enggak. Depan aja. Gue tidur depan aja. Tadinya mau tidur sini nih, tempat syuting nih. Demi Allah, terserah ya, kalian mau percaya mau enggak. Pas gue lagi ruku, bayangan gue masih berdiri di tembok. Otomatis kalau namanya bayang bukannya maksudnya kita nggak khusyuk gitu Bang ya. Nama bayangan kan kelihatan gitu ya. Akhirnya pas gue lagi sujud, gue malah ngeliat ke kolong begini. Allahu Akbar. Harusnya gue duduk khusyuk begini, gue malah begini. Selesai kan? Lu ngawarin, Bang, lu tidur sini ya? Enggak, gue depan aja deh mendingan. Karena gini teman-teman ya, sebenarnya bukannya angker apa gimana, karena di sini banyak barang pusaka, yang dimana ini berasal dari teman-teman yang dulunya pernah saya ruqyah, dan bahkan memang ada beberapa benda yang pernah saya tarik gitu. Jadi saya hanya kunci gitu kan, kunci di dalam benda itu gitu. Jadinya mereka sebenarnya nggak asal nampakin sih gitu. Karena kebetulan aja Bang Runa bisa merasakan, jadinya lebih peka gitu loh Bang ya. Nah jadi lanjut nih Bang. Lanjut, siap. Awal pertama kali gue datang itu kos-kosan memang parah sih. Orang tiap malam Jumat biasa tahlilan ya. Di depan kos-kosan tiap malam Jumat tawuran. Sampai tuh polisi bosan, tiap malam Jumat pasti ada mayat. Sampai tuh mayat diemin aja di jalanan biar jadi pelajaran. Tiap malam Jumat tawuran di depan kos-kosan gue itu. Ya gitu, kok kenapa malam Jumat gitu ya? Gak ngerti gue. Yang parahnya lagi, bulan puasa, sahur, orang mah sahur tadarusan, tawuran. Sampai ada yang mati juga gitu loh. Oh, ada yang mati juga? Waduh. Polisi udah sampai bosan, ada yang mati biarin aja deh. Ntar kalau udah ada keluarga yang datang baru. Jadi nggak langsung diangkat biar jadi pelajaran gitu loh. Tuh mati sia-sia. Dan kos-kosan gue yang dulu juga nggak nyaman sih. Nggak nyamannya apa? Nggak aman. Ada yang baru bawa motor, seminggu kemudian hilang. Pokoknya tiap ada yang motor hilang gitu loh. Kebetulan kan gue sama udah gue tuh nggak bisa naik motor gitu loh. Apa yang mau hilang gitu kan. Dia sebenarnya satu rumah.
Di bagian area luar, bagian dapur ada lantai 2 gitu loh. Dibikin kos-kosan juga, tapi cuma satu rumah doang. Kamar mandi ada 2, kamar mandi 2, toilet ada 2, tempat nyuci piring di belakang juga, di luar area rumah utama gitu kan. Kebetulan kamar gua di dalam area utama gitu. Kamar temen sekarang, waktu itu kamar temen, dia kerja di busway, pindah karena motornya hilang, diganti sama tukang bubur kacang hijau. Motornya hilang juga, tapi tetap bertahan karena dia punya warung. Gak lama kemudian, karena sering hilang tuh, banyak kehilangan gitu kan, yang bertahan cuma gue sama tukang bubur kacang hijau. Tapi kan bubur tukang kacang hijau posisinya di luar, di atas, bukan di rumah utama. Tinggal gue doang nih yang di rumah utama nih. Jadi kamar 1 dekat pintu, kamar tengah ruang tamu, dekat ruang tamu, kamar ketiga depannya dapur, kamar keempat yaitu yang punya tukang bubur. Yang kamar kelimanya ini sebenarnya ada lagi di luar, ada dapur kedua, tapi selalu terkunci. Itu dibuat gudang. Wastafel buat nyuci piring. Ini wastafel nih, ini wastafel. Ini jadi gini, ini wastafel. Ini apa sih, kamar 5 yang dijadiin gudang sama dapur kedua. Jadi ada dapur bersih, ada dapur kotor. Ini yang dapur bersihnya nih. Wastafelnya kalau kita nyuci begini kan otomatis kelihatan dong nih. Kelihatan. Jadi harusnya kan ada pintu nih. Ada pintu dapurnya. Pintu dapurnya dibuka, ngeblong gitu aja, dan gelap, ada masih lampu. Jadi kalau kita nyuci piring begini kelihatan dong nih. Orang deket banget jaraknya. Dari ekor mata juga kelihatan. Awal pertama tuh gue nyaman-nyaman aja, biasa-biasa aja. Tapi kok lama-lama, gue pernah nyuci malam-malam gitu kan, nyuci piring jam 11-an. Pas gue lagi nyuci piring, gue kayak ada yang merhatiin terus gitu dari arah gudang itu, yang dapur bersih gitu. Gue diem aja, menengok begini, nggak ada orang. Gue nyuci lagi, tiba-tiba ada suara gitu kan. Gue langsung diem, gue nengok lagi begini. Udah, jangan ganggu, gue nyuci piring dulu sebentar gitu kan. Pas udah selesai nyuci piring, udah gue buru-buru masuk. Gue gemeteran kan, kenapa Nan? Kata udah gue, gak apa-apa ada. Kenapa sih lo? Gak apa-apa, posisinya tuh kosong semua, tinggal yang di atas doang. Sedangkan dia kan jualan bubur tuh 24 jam. Jadi pulang cuma malam atau jam berapa gitu. Paginya jam 8 buka warung lagi. Kejadian pertama, suara deman gitu. Nah, kerannya itu di bawah wastafel. Kebetulan gue kalau ini kan nyuci baju gue, nyuci baju udah gue gitu kan. Pas gue lagi nyuci habis maghrib, kocok. Tiba-tiba gue ngerasa ada yang merhatiin lagi gitu. Gue begini. Gue lagi nyuci ya, jangan gangguin, nyantai aja. Gue bilang jangan gangguin gue lagi nyuci gitu. Udah, cuma ada yang merhatiin doang. Selesai kan, udah gue kerja. Gue kebetulan waktu itu dapat shift pagi kan, kalau di hotel 3 shift kan, pagi, siang, malam, pulangnya pagi gitu loh. Sudah gitu udah tuh. Nah, kejadiannya yang lagi apes nih, gue apes. Malam Jumat, gue dapat shift pagi. Kan kalau hotel shift pagi masuk jam 6, pulang jam 2. Udah gue dapat shift siang, masuk jam 2, pulang jam 10. Malam Jumat, kosong di bawah, tinggal gue doang nih di posisi tengah. Gue lagi sholat maghrib. Jadi kan pintu kos-kosan, pintu kamar gue samping ini, pintu samping karena kecil nih selebar kamar lo ini. Samping pintu lemari es, tempat apa sih, rak piring, rak TV, kasur, sama sini belakang nih lemari baju. Jadi sempit lah, cuma bisa buat satu badan doang kalau sholat gitu kan. Nah, dari awal tuh gue udah ngerasa
kok hawa jadi panas banget ya, padahal pakai AC. Kipas angin, terus ada kipas angin, ada tahu nggak sih yang kalau kita taruhin air jadi kayak blower gitu. Kipas angin yang air gitu, blower air gitu kan. Air, ya. Ada 2. Wah, hawanya panas banget, panas dan gak enak. Gue ngerasa kayak rungsep, tau nggak rungsep? Apa sih? Kayak Ngap lah kalau bahasa ininya. Ngap. Pas ngap, gue udah wudu, gue sholat kan. Pas gue sholat, rakaat kedua, kepala gue gede. Tau gak sih kalau kepala kayak ngerasa gede gitu, kayak pusing tapi gede gitu kan. Gue langsung, ada apa ini? Kepala gue jadi ngerasa besar banget. Pas gue rakaat ketiga, gue ngangkat kepala begini. Kan jadi memang posisi sholatnya, kiblatnya pas menghadap ke pintu. Pas gue lagi begini, lewat dong bayangan hitam di depan gue ke arah dapur. Yang merindingnya banget ada. Lewat ke arah dapur. Nah, lewat, gue langsung begini. At-tahiyatul mubarakah. Gue langsung, gue buru-buru nahan diri sampai selesai. Langsung gue diem. Dulu kan zamannya BB kan, BlackBerry. Kan? Tadinya gue mau tahlilan, gue nge-BBM udah gue. Udah pulang, udah buruan. Gue lagi kerja kan, udah gue takut kalau gue pulang nih ke rumah nih. Dulu kan Kebonjor Tangerang dekat kan. Kalau gue pulang nih, gue takut emang ada apa? Gue ceritain lah, aku lagi sholat dah, ada yang lewat. Sosoknya tinggi, setinggi atap gitu kan. Setinggi ini ya berarti sekitar 2-3 meteran kan? Iya, 2,5 meter lah. 2-3 meteran gitu kan. Pas gue habis BBM, tahu-tahu kepala gue gede lagi, gue langsung, dah apaan? Perasaan gue gak enak lagi dah. Aduh dah, aku mau tahlil jadi gak konsen nih. Baru gue ngomong gitu, dari dapur dia balik lagi ke ruang tamu, kayak ngeledek gitu loh. Lewat lagi bayangan hitam tapi tinggi gitu loh. Jelas banget bayangan hitam, pelan nyantai gitu. Udah nih, aku gimana dah, aku takut dah. Tadi dia dari arah dapur, dari arah ruang tamu ke dapur. Akhirnya pas dari dapur, gue diem kan, gue nyetel TV kencang-kencang, gue gedein. Dia kesel kali ya. Lewat lagi gue. Jadi posisi gue kan kasur, pintu, buat sholat nih. Pas gue lagi begini, aduh sorry, jedot gue. Jedot kan. Pas gue lagi rebahan begini, dia lewat lagi, gue langsung. Jangan dikira ya orang kayak kita tuh berani, penakut juga. Sama aja. Apalagi kalau lagi sendirian. Kalau ramen sih oke lah. Dia lewat lagi, kan gue kesel tuh. Gue bilang, astagfirullahaladzim. Udah kenapa sih, jangan ganggu. Gue beraniin diri kan, gue ikutin tuh. Padahal pintu dapur tadi kekunci, kebuka yang arah mau ke wastafel. Gue ikutin. Jadi bayangan itu dari dapur masuk ke gudang. Kan memang gelap tuh, sengaja nggak dinyalain karena kosong kan. Ke gudang. Krak. Oh, di situ ternyata. Udah nih. Gue balik lagi ke kamar kan. Gue BBM dah apaan. Dia dari gudang ternyata ada. Aku juga udah tahu kan kenapa. Pas aku lagi kebelet kemarin juga, dia gedor-gedor pintu kamar mandi. Jadi kan kamar mandi kos-kosan atasnya nggak ada atapnya. Dia gedor-gedor pintu, kepalanya di atas atap ngeliatin udah gue begini. Oh jadi udah lu pun diganggu? Itu digedor-gedor kan kamar mandi kos-kosan memang nggak ada atapnya gitu, begini. Dipelototin udah gue. Udah diganggu juga, kok nggak cerita? Aku takut lo pindah, ntar gue sendirian, udah tahu kos-kosan kosong. Akhirnya udah tuh, pas habis BBM gitu, kepala gue gede lagi kan. Udah deh gue bilang, jangan lo lewat lagi. Akhirnya apa, gue keluar, gue ke rumah teman gue. Di daerah Palmerah, ke kos-kosan teman gue gitu kan. Udah gue pulang jam 10 malam. Nan, kamu di mana? Takut dah, gue digangguin mulu. Gue juga takut loh, Nan, temenin gue kata dia. Iya deh, sebentar lagi aku pulang gue gituin. Udah di mana sekarang? Warung Padang. Ntar nunggu lo balik. Ya udah,
Akhirnya kita sama-sama masuk kos-kosan. Yang biasa tidur pintu kita buka, kita tutup. Nggak lama kemudian ya, gue kan berhenti kerja, gue pindah. Pindahnya kenapa? Kos-kosan gue tuh coba ada yang ngebobol gemboknya. Oh, ada membobol. Karena udah gak aman kan, udah sering motor hilang, itu udah. Gue pindah duluan, udah gue belakang. Oh, udah lu sendiri berarti? Sendiri. Waduh. Dan itu juga selain nggak aman, ya karena gangguan itu dia pindah juga. Gangguan juga pindah. Oke. Jadi ya itu pengalaman gue waktu ngekos di daerah sekitar Kebon Jeruk belakang RCTI itu. Oh iya, Kebon Jeruk RCTI. Jadi Ferguso penunggu gudang. Gudang kosan. Gudang kos-kosan. Ya, oke. Yang tadinya mau tayang di channel yang itu, tapi karena dibilang itu mah udah biasa, ya udah. Ya namanya tempat kosong pasti selalu ada teman yang ngisi cerita yang atau makhluk astral yang lumayan seram. Jadi pengalaman gue tuh Bang, 3 ya. Weh, lumayan nih Bang, alhamdulillah nih. Ada 3 part nih kayaknya atau berapa part lah nanti kita bikin lah ya, karena penonton ini kenapa saya nggak pisah-pisah gitu kan, kenapa saya sering pisah-pisah videonya Bang Runan, biar penonton juga fokus gitu kan Bang ya, ke satu ceritanya Bang Runan gitu kan. Jadi bukannya sengaja dipisah-pisah, jadi biar fokus aja, biar teman-teman nanti kalau nyari, oh iya ada nih cerita Bang Runan gitu kan, ada nih cerita Bang Runan, ini Bang Runan udah pernah cerita ini gitu kan. Jadi biar nggak kecampur aduk gitu. Dan saya juga nanti judulnya pun saya kasih berbeda-beda. Nah gitu. Ada lagi nih Bang cerita? Oh itu klarifikasi yang Bapak meninggal. Oh iya, silakan Bang. Soalnya ada yang nanya ya. Jadi sebelumnya di channel yang dulu, yang tentang bayi Ambar, kan aku cerita. Setelah beberapa lama Mbah meninggal, Pak Ade meninggal, Bude meninggal, saudara-saudara Bapak meninggal, habis tinggal Bapak doang meninggal kan. Gue sempat bilang kan, nggak lama kemudian Bapak juga meninggal. Sebenarnya bagi gue itu adalah nggak lama gitu loh. Jadi setelah semua keluarga dari Mbah tuh habis sama sekali, tinggal tersisa Bapak sakit paru-paru, jantung, ginjal, komplikasi. Bagi kita orang yang itu kan rasanya tuh memang nggak lama gitu loh. Jadi Bapak Mbah itu ada Allah Akbar. Nggak biasa lah. Setelah Mbak meninggal, beberapa setahun atau 2 tahun kemudian Pak Ade meninggal, abangnya Bapak. Nggak lama Pak Ade meninggal, pokoknya jaraknya antara setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bude meninggal, sepupunya Bapak meninggal. Sepupu Bapak meninggal, keponakannya Bapak meninggal yang di Jawa. Pokoknya yang berhubungan dengan darah mbah gua semua tuh meninggal semuanya. Yang terakhir Bapak bertahan sekitar 6, 7, 8 tahunan gitulah. Kan gue bilang, oh Bapak akhirnya meninggal juga dalam waktu yang cepat. Sebenarnya bagi gue itu adalah cepat karena hubungan batin Bang ya, dan keluarga. 7-8 tahun itu cepat banget. Tapi setelah meninggal hampir belasan tahun, rasanya itu lama. Iya, pasti kalau menurut kalian lama, cuman menurut yang merasakan itu terasa cepat gitu Bang ya. Walaupun kangen ya nggak mungkin bisa balik lagi kan. Iya, kita cukup berdoa aja Bang ya di sini. Makanya kalau mau cerita secara detail kemarin di channel yang itu gua alami dari umur gua 6-7 tahun loh sampai gua menjelang lulus sekolah SMA. Lo bayangin berarti sekitar 12-13 tahunan. Nah, kalau gua ceritain secara mendetail itu bisa berapa part? Bahkan bisa 1000 episode. Wah, gitu. Makanya buat teman-teman yang nanya-nanya gitu ya, jadi jangan salah paham gitu kan. Ini diklarifikasi oleh Bang Runan langsung gitu kan, biar teman-teman takutnya ntar nyangkanya Bang Runan bohong lah apa gimana, atau ngarang cerita tentang orang tua sendiri gitu kan apa gimana. Makanya langsung Bang Runan ya mau klarifikasi, cepat itu bukan berarti menurutnya SMP meninggal, bukan Bang ya. Soal yang komen itu tantanya SMP bilangnya ya, SMP meninggal cepat itu maksudnya 8 tahun bagi Bang Runan itu terasa cepat banget gitu cepat banget meninggalnya. Jadi kalau mau cerita lagi ya sebenarnya nggak sanggup gitu loh. Ya udah cukup. Bahkan sekarang juga gue udah mau hampir 40 tuh rasanya juga cepet. Benar. Dan kalau lagi kangen kayak gini juga
nggak bisa balik lagi kan. Pasti gitu kan, kita cuma bisa berdoa gitu nggak. Baru kerasa kalau udah nggak ada. Nah jadi Bang Runan juga bilang katanya kalau cerita ini pasti dia sedih Bang ya, merasakan sedih gitu karena ya orang tua lah gitu kan ya, orang tua dari hubungan batin sendiri gitu kan. Ya intinya semua yang berhubungan dengan mbah tuh udah habis semuanya. Semuanya udah nggak ada. Semuanya udah habis. Udah Gitu. selesai. Alasannya kenapa Bang? Karena Mbah kenapa mungkin Mbah Ya punya? itu karena miara bayi ambar itu. Oh gara-gara bayi ambar. Oke. Jadi udah hubungan darah dengan yang keluarga mbak tuh di Jawa udah habis semua. Oke. Yang terakhir bapak yang bertahan. Bapak yang bertahan. Ya oke. Ya semoga. Jadi Gitu, benar bang, bapak itu meninggal bukan karena sakit juga. Satu, stres. Yang kedua udah putus asa. Stresnya kenapa? Karena dia udah tinggal sendirian. Nggak ada siapa-siapa lagi coba. Cuma kita anaknya, istrinya, sama istrinya almarhum Pak D. Yang satu darah dengan bapak itu semua udah nggak ada, udah habis. Satu persatu lama-lama habis di Jawa. Tinggal keturunan-keturunan dong ya, anak-anaknya. Iya, gitu tinggal cucu-cucunya doang. Ya, nah, gitu. Ya udah. Jadi kalau diceritain ya bukannya hoax atau gue mau ngarang, bukan. Itu kalau mau diklarifikasi dipanjangin lagi. Panjang banget itu dari umur 6 tahun sampai selesai sekolah. Lu bayangin aja 6 tahun sampai selesai sekolah tuh bisa 12 tahunan. 12 tahun, 13 tahunan. Kalau gue ceritain sekarang nih, mau berapa jam gue cerita gitu. Gitu. Dan nggak bisa semua cerita juga karena ada yang bersifat private Bang ya, gitu kan. Oke, mungkin itu aja Bang ya, karena nanti takutnya Bang Runan ini kan sedih gitu kan mengingat ya masa lalu gitu kan. Setidaknya sudah mengklarifikasi buat teman-teman semua yang masih bertanya-tanya agar tidak menimbulkan fitnah dan tidak menimbulkan banyak pertanyaan yang serupa gitu kan. Dan saya juga sebagai tim misteri kita terima kasih buat Bang Runan gitu kan, yang dimana Bang Runan ini banyak sekali membantu channel misteri kita ya, tentang dari cerita-cerita horornya bahkan explore. Dan saya berdoa moga kedepannya Bang Runan kalau mau bikin channel sama teman-temannya atau sama timnya tuh ya semoga sukses gitu kan, dan semoga lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Amin. Gitu. Dan semoga juga saya berdoa sama teman-teman semua pasti berdoa semoga Bang Runan punya channel sendiri. Amin. Ya, khusus Bang Runan Anda ya. Amin. Nah, gue bakal bikin Runan story. Nah, story. Yang setuju langsung komentar di bawah ini, oke? Biar Bang Runan baca dan Bang Runan bisa memicu semangatnya untuk membuat channel sendiri. Amin. Jadi sebelum aku gabungin di sana tuh, aku udah punya rencana ya Runan Stories gitu kan. Kenapa akhirnya ada nah gitu kan? Karena itu memang awalnya buat channel gue sendiri. Berarti everyone has story itu buat channel lu sendiri. Harus buat channel gue sendiri. Nah, sekarang one has story. One has story. Satu orang punya cerita. Satu orang punya cerita ya. Oke, Bang Runan, hatur nuhun ya udah mampir ke PC-nya misteri kita gitu kan. Dan Bang Runan juga mau nginep ya alhamdulillah di sini gitu ya. Besok pulang subuh. Nanti kita antar juga Bang, siap. Dan saya juga makasih buat teman-teman semua ya yang selalu menyimak gitu cerita dari misteri kita yang lainnya juga dan cerita dari Bang Runan juga ya. Tetap teman-teman juga support misteri kita dengan cara subscribe, like dan share gitu kan. Komen juga ya. Pokoknya kasih solusi nih, kita harus bikin konten apa lagi. Kalau misalnya pengen sama Bang Runan gitu explore kemana? Rekomendasiin aja. Kalau bisa undang gitu Bang ya. Tapi saran aku sih Bang Yuda kalau mau explore, aku tuh sekarang pengennya explore ke tempat-tempat yang ada sejarah dan edukasinya. Benar. Bukan cuma tempat angker, nyari-nyari yang nggak berguna, buang-buang energi percuma. Benar. Pengennya ada tempat yang cerita mengedukasi, terus yang mengandung sejarah juga. Walaupun misalnya tempatnya angker nih, tapi ada yang bisa kita ambil hikmahnya buat hidup. Itu nggak apa-apa. Dan mungkin buat teman-teman juga yang di daerahnya gitu ya, yang belum mengetahui sejarahnya gitu ya. Bahkan kayak kemarin gua mau kan gitu kan, ada beberapa yang belum terungkap, jadinya terungkap gitu kan. Kalau cuma misalnya rumah angker ada ini ada itu, buang-buang energi itu capek gitu. Kalau cuma untuk penampakan dimanapun juga ada. Oke, ya benar-benar di mana-mana ada, karena mereka ada di sekitar kita. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih buat Abang Runan ya, sehat selalu Bang ya, tetap semangat dan kerjanya juga ya. Amin. Semangat ya. Amin. Dan jangan lupa nih kalau sudah sukses ya sama misteri kita.
Amin amin. Oke, amin amin. Oke, buat teman-teman juga semua ya, tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita.